Jadi maksud mas-mas ini nggak ada yang namanya Ibu Dewi. Adanya Mas David, Mas Erlang, Mas Wibi, sama Mas Ishak, disingkat Dewi. Keempat cowok di depan mengangguk dengan gaya masing-masing. Jadi selama 3 bulan ke depan saya harus tinggal serumah sama mas-mas ini? Mia Gantari terkejut dengan kenyataan yang ada di depan mata. Awalnya, Mia mendaftar bekerja sebagai penjaga toko di toko kelontong Ibu Dewi di masa liburan kuliah. Dia butuh uang untuk melanjutkan hidup di ibu kota, tapi siapa sangka Ibu Dewi yang dimaksud hanyalah fiktif. Singkatan dari nama 4 pemuda yang tinggal di sebuah rumah kontrakan dan butuh asisten rumah tangga. Jadi maksud mas-mas ini saya nggak jadi jaga toko kelontong. Toko kelontongnya bahkan sudah bangkrut, ujar seorang cowok berambut sebahu yang tidak ada senyum-senyumnya sedikit pun. Mia terkejut sampai mulutnya melongo. Maksud Mas David? Mia hafal namanya karena keempat lelaki ini berdiri berjejer dengan singkatan nama Dewi. Ya kan, pekerjaan ada banyak, bisa cuci-cuci baju kami, masak, bersih-bersih rumah, tenang, gaji kamu utuh. Mia masih kesulitan mencerna apa yang terjadi, dia benar-benar terpukul. Gak bisa begitu, kalian ini sedang mencoba menipu saya, ya kan? Bukannya sudah, lirik seorang cowok kalem bernama Wibi. Mia melirik cowok itu tajam. Enggak, saya enggak mau. Mas-mas pikir saya ini gampang ditipu, enak aja. Ya sudah kalau kamu keberatan. Kali ini Ishak memainkan alisnya naik turun. Dia lalu melambai-lambaikan selembar kertas bermaterai yang beberapa saat lalu Mia tanda tangani. Mia berusaha meraih kertas itu, tapi Ishak justru menggodanya dengan memasukkannya ke balik kaosnya. Terserah mas-mas ini deh, laporin aja. Lagi pula saya juga kan korban penipuan. Di perjanjian tadi kan namanya... Ups, Mia bahkan tidak ingat membaca apa isi perjanjiannya. Dia terlalu malas melakukan itu. Tadi Mia terlalu terpukul dengan wajah kalem dan ganteng Wibi yang menyambutnya dengan sangat baik. Pemuda yang tampak begitu sopan itu bahkan repot-repot menarik masuk koper Mia yang besar. Tak disangka ternyata Wibi lebih dari serigala licik yang jago memperdayai mangsanya. Wibi tersenyum manis dengan gaya kalemnya yang memuakkan. Maaf ya Mia, ini semua terjadi karena kami butuh pembantu. Rumah ini benar-benar gak terurus, kami butuh semacam ibu seperti Mia ini. Mia benar-benar jengkel dibuatnya, dia ingin berteriak sekencang mungkin. Tenang aja, Mia bisa tinggal di kamar atas, kami gak bakal ada yang bisa menerobos masuk, kan pintunya ada di luar. Soalnya dulu kamar atas itu buat kosan. Dan yang penting kami semua punya pacar. Ya, meski baik dan ganteng, kami ini barisan cowok-cowok takut pacar. Pacar kami galak dan posesif. Ishak membisikkan kalimat terakhir di telinga Mia. Ya, kalau kamu gak mau, nggak apa. David dengan tampang semenyebalkan tadi berusaha mengintimidasi dengan merebut kertas kontrak dari tangan Ishak. Rasanya seperti di ujung jurang. Mau menolak, Mia terlanjur keluar kosan. Dia datang ke rumah ini dengan seluruh barang yang ia bawa. Memang Mia mencari pekerjaan yang bisa ditinggali. Ini semata-mata demi menghemat biaya. Daripada buat bayar uang kos, lebih baik disimpan. Siapa yang menyangka rencana yang sudah ia pertimbangkan masak-masak berakhir dalam sekali hentikan. Ditipu cowok-cowok brengek. Atau jangan-jangan ini akibat menolak kehendak orang tua. Ya, ayah dan ibu Mia di Jawa Tengah memintanya pulang untuk dijodohkan dengan anak teman ayahnya. Mia yang sama sekali tidak menyukai jodoh-jodohan menolak pulang. Akibatnya, uang bulanan di stop. Orang tuanya meyakini saat kehabisan uang, anaknya bakal menyerah. Tapi Mia tidak menyerah semudah ini, apalagi untuk dijodohkan. Bagi Mia, lebih baik menikah dengan pilihannya sendiri. Dijodohkan, membuatnya ilfil. Bisa-bisa kalau ketemu dengan si calon di jalan, dia bisa jatuh hati. Tapi gara-gara dijodohkan, malah gak jadi jatuh hati. Entah, Mia benar-benar gak suka urusan jodoh, harus dipilihkan. Jodoh adalah hal personal.
Ini soal kenyamanan, soal mencari teman untuk diajak bersama sepanjang sisa umurnya. Dia akan menikah dengan orang yang mencintainya dan dia pun dicintai olehnya. Dia akan menikah dengan orang yang dia merasa klik dan pas dengan lelaki itu. Jadi gimana? Kali ini David yang bersuara. Mia mengamati keempatnya satu persatu. David si gondrong yang tidak ramah, Erlang lelaki yang sejak tadi anteng tidak bereaksi, tapi wajahnya tampak dewasa dan berwibawa. Wiwi yang sorot matanya lembut, dan terakhir Ishak yang masih cengar-cengir seperti seorang bocah. Amankah Mia tinggal di sini, di sebuah ruangan di kamar atas yang pintunya langsung mengarah ke halaman? Tapi kalau tidak di sini, kemana lagi? Mia tidak punya cukup uang untuk membayar kosan baru, bahkan mencari kesana kemari dengan bawaan ini. Mia mendesah, baiklah. Dan keempat lelaki itu bersorak penuh kemenangan. Oke Mia, gue harus buru-buru ke kampus. Tolong rapiin kamar gue. Belum apa-apa, Ishak langsung mengangkat helmnya dan melesat keluar ruang tamu. Disusul ketiga yang lain yang juga memberikan tugas-tugas yang sangat menyebalkan. Wah, Mia rasanya mau mati. Bersambung.